Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pagi ini kita lagi bersama Kang Ayi Nur Hidayat ya. Nur Hidayat. Ayi Nur Hidayat. Saya kenal beliau ini berapa waktu yang lalu ya? 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu, inget dia. 5 bulan yang lalu di Anindaloka ya. Iya. Tapi kalau kedengar namanya udah lama banget, udah lama. Sekitar tahun 2020 saya udah dengar namanya. Ya ketemu di Anindaloka di Jakarta juga nggak sengaja tuh. Pas kita main ke sana ada Kang Ayi di Anindaloka. Jadi ketemu dan saya semakin terheran-heran. Satu ini sebenarnya satu kabupaten sama saya di Parigi, di Pangandaran tuh. Nah, ketemu Kang Ayi di sana cerita dan luar biasa. Jadi kalau selama ini kita ngomongin tentang kita harus menghargai perbedaan, menumbuhkan toleransi, begitu Kang ya. Lu dari SD global. Hah? Iya, berkebinekaan global. Berkebinekaan global, Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal itu sejak SD. Tapi ya begini-begini aja. Nah, Kang Ayi ini mempraktekkan itu semuanya. Jadi saya heran kok ada di Parigi sekolah dengan ini kelas multikultural ya, dengan gagasan kelas multikultural. Jadi ini gimana ceritanya tuh bisa ada sekolah di Parigi, kemudian anak dari berbagai macam penjuru negeri, ada dari Papua, dari NTT, dari Aceh, dari Maluku, yang berbeda-beda kulit ya, beda kulit, beda suku, beda agama, bisa belajar di situ. Kemudian gimana ceritanya itu bisa seperti itu? Kok keidean gitu? Ide awalnya sebetulnya sekolah itu kan tempat belajar, tempat bertemu gitu. Bener. Tempat, kalau asalnya sih sekolah itu memanfaatkan waktu luang. Tapi karena di Indonesia ini sekolah ini memang tempat pertemuan, bukan hanya pertemuan antara guru dan siswa, tapi pertemuan antara tubuh-tubuh yang berbeda, antara berbagai macam keragaman yang berbeda. Mestinya itu ketemunya di situ, menjadi ruang akademik, menjadi ruang intelektual, berbagai persepsi, perspektif, berbagai cara pandang, berbagai hal lah itu bisa ketemu di situ gitu. Nah, saya dulu dengan kawan-kawan di Pangandaran itu menyadari satu hal, bahwa ada sekolah yang kami juga kan produk sekolah-sekolah juga gitu. Dulu sekolah di Pangandaran? Dulu sekolah ada yang di Pangandaran, ada yang di Ciamis. Jadi pas SD di Pangandaran, pas di Ciamis. Nah, tapi pengalaman kami ini terkaget-kaget pada saat sudah menempuh sekolah, bahkan masuk ke perguruan tinggi, tapi kok daya jelajah kamu itu masih rendah gitu. Jadi kebinekaan Indonesia, keragaman Indonesia, semangat-semangat kebangsaan Indonesia itu hanya dalam imajinasi saja, tidak dialami. Abstrak lah. Sebagian besar di antara kami itu di Pangandaran itu nggak punya teman yang jangankan lintas pulau ya, Papua itu. Lintas agama saja nggak ada. Iya, benar. Otomatis benar, selalu menghakimi agama lain atau bahkan takut berinteraksi dengan agama lain gitu. Iya, benar. Nah, atau menuduh kelompok-kelompok lain tuh nggak fair, ya misalnya etnis tertentu kayak nggak punya hati gitu ya. Iya, jadi mungkin itu yang disebut oleh para sepuh sebagai ini kurung batoken. Ya, jadi tidak punya kesempatan untuk berinteraksi secara langsung, merasakan hidup secara langsung, berempati dari sesama
anak bangsa gitu. Nah, konsep itu yang kemudian di antara kami juga, waktu itu ada fenomena fenomena atau ada peristiwa yang lucu sebetulnya. Jadi kami ini nggak tahu di pulau-pulau lain itu sukunya suku apa saja. Gitu. Iya. Orang pas di SD, SMP itu paling di Papua ya sukunya suku Dani udah aja gitu. Kalimantan sukunya Dayak udah aja. Bahkan di Jawa Barat sukunya Sunda udah aja gitu. Begitu menyadari kalau keragaman suku di Indonesia ada 1340-an. Di Jawa Barat misalnya ternyata bukan hanya suku Sunda. Ada Cirebon, ada Betawi, ada juga pendatang yang lain gitu. Terus di Papua ternyata begitu banyak suku juga di Papua. Kalimantan juga bukan hanya Dayak, Sumatera apalagi gitu. Jadi ada begitu banyak hal yang sebetulnya wawasan kebangsaan kita itu sangat terbatas. Daya jelajah. Ya, daya jelajah, bahkan daya ingat saja saya belum pernah menemukan orang yang bisa menyebutkan suku lebih dari 15 suku. Oke. Jadi Kang Ayi ini kalau boleh saya simpulkan menggambarkan bahwa sekolah-sekolah kelas-kelas itu harus mempunyai daya jelajah yang begitu luas. Karena selama ini kita mungkin semuanya setiap menginjak sekolah itu ya dengan yang satu warna. Betul. Satu warna bahasanya, sukunya, satu warna agamanya, satu warna kulitnya. Dan Kang Ayi mempunyai mimpi bahwa sekolah-sekolah itu sebagai tempat pertemuan bukan hanya raga tapi pertemuan pemikiran, kebudayaan, pertemuan perbedaan agama gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi menjadi ide ya, sehingga membuka sekolah itu. Itu sekolah swasta kan? Swasta. Ini sekolahnya swasta. Hasil ini mendirikan dari nol, membangun kayak gitu. Dulu di kampung saya tuh ada sekolah yang hampir bangkrut. Sekolah yang hampir bangkrut. Karena memang di masa-masa itu imbas dari kebijakan pemerintah yang ingin sekali meningkatkan angka partisipasi kasar. Indeks pembangunan manusianya harus ini, akhirnya dibentuklah SMK yang sangat banyak di negeri satu periode. Enggak, swasta dipermudah izin segala macam. Itu di periode presidenan tertentu lah. Itu banyak banget itu SMK di kampung-kampung. SMK masuk kampung. Ya, kesannya sebetulnya bagus gitu. Jadi nggak lulusan pengangguran itu nggak di SD atau nggak di SMP gitu. Tapi kemudian setelah SMK-nya banyak, jadi pengangguran banyak. Nah, ada problem-problem di situ pada saat pendirian banyak sekolah itu. Ya namanya sekolah swasta apalagi tidak disupport dengan pembiayaan yang cukup, akhirnya banyak yang kolaps. Nah, salah satunya itu di tempat kami itu ada SMK yang kolaps, padahal siswanya masih ada. Nah, waktu itu teman-teman komunitas mengambil inisiatif untuk ya sudah, itu sekolahnya kita kelola aja dengan gaya berkomunitas itu. Dengan gaya komunitas. Jadi komunitas yang berbeda-beda itu ya. Ya, kami di sana itu ada komunitas belajar sabalan. Itu sering mendiskusikan hal-hal yang sifatnya kebangsaan, itu sering kita diskusikan. Menariknya, ternyata para pendiri bangsa ini dulunya itu mereka juga beragam, dimotori oleh sebagian kalangan intelektual terdidik, orang-orang sekolahan sebetulnya yang beragam itu, yang di zaman itu mereka itu sudah bisa membuat konsepsi kebangsaan yang artinya lintas perbedaan, lintas suku, lintas agama, lintas ini, bisa bahkan mendeklar sebuah peristiwa yang dikenang banyak orang kan, Sumpah Pemuda gitu. Wah, pagi-pagi dulu. Nah, dulu ternyata para pendiri bangsa kita ini terhubung satu sama lain, dan bukan hanya terhubung ketemu saja gitu. Idenya itu sering dipertukarkan dan akhirnya bersepakat bikin semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan ini kan terekspresikan di dalam Sumpah Pemuda. Ya udah, kita satu bangsa aja, walaupun berbeda-beda, ya udah identitas yang akan kita bentuk ini
satu bangsa gitu. Artinya ada proyek yang waktu itu diteken oleh sama-sama. Benar. Dan apakah itu sudah selesai pada saat itu? Belum. Itu proyek yang akan terus-menerus diusahakan supaya rasa kebangsaan itu terus-menerus tumbuh. Dan rasa kebangsaan itu hanya akan tumbuh kalau orang-orangnya ketemu, berinteraksi, saling belajar satu sama lain, langsung merasakan, langsung kebudayaannya langsung benar-benar ketemu. Tuh. Apa bahasanya ketemu, bahasa sehari-harinya langsung ketemu. Tuh bisa kelihatan. Jadi unsur kebudayaan dari satu masyarakat abstrak ya. Ya, yang kalau sekarang kita tanyakan gitu, kesempatan itu apakah ada di setiap orang? Ya tidak ada gitu. Apalagi untuk mereka yang hidupnya di luar-luar pulau, area pedalaman, di daerah-daerah terdepan gitu, ada yang sampai perbatasan negara-negara tertentu. Mereka jangankan untuk mengakses atau berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai macam suku bangsa ini. Dengan daerahnya aja susah. Dengan sesama daerahnya aja susah. Bahkan ada siswa kami tuh dari perbatasan Timor Leste, dia lebih dekat ke Dili daripada ke provinsinya sendiri. Timor Leste, perbatasan. Ya, ke Ambon itu lebih jauh. Nah, itu juga bukan hanya sekedar batas atau kehambat persoalan geografis gitu, tapi cara pandangnya pun sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang di daerah-daerah Jawa misalnya. Nah, apalagi kalau kita ngomongin selama ini mengaku Indonesia, selama ini merasa Indonesia sudah 70 lebih deh, 70 tahun lebih gitu. Apa yang mereka rasakan gitu? Merasakan ketemu sama saudaranya sesuku aja susah. Iya, jalan nggak ada, kereta hanya dalam imajinasi sama dari media gitu. Iya, imajinasi aja, bener. Dan nggak pernah nonton TV atau biasaan mungkin ya. Betul. Jadi jangan salahkan kita juga kalau semangat kebangsaan itu nggak tumbuh, karena nggak ada gunanya bagi mereka tuh. Karena nggak dibuka ruang untuk itu. Betul. Nah, ini kan mestinya berupaya nih semua komponen bangsa ini melakukan upaya-upaya ini. Kita ini dulu yuk. Ini tehnya kuning langsat nih. Langsat. Ini apa? Ini kan Kang Ayi mempertemukan anak dari berbagai macam daerah, berbagai macam suku, adat, kebiasaan, kebudayaan ketemu dalam satu tempat, dalam satu kelas. Ada problem nggak? Misalnya, kan mereka beda nih, penyesuaiannya gimana? Kalau sering ada masalah atau ada masalah nggak pertamanya itu? Kalau masalah sudah pasti ada. Orang kita kadang-kadang yang sama-sama sesuku, seagama, serumah, bahkan masalah ada terus. Ada ya. Nah, apalagi ini dengan istilahnya pengalaman mereka berbeda-beda untuk mendefinisikan sesuatu, misalnya ya tentu saja di situasi tertentu itu rentan sekali gitu. Tapi beruntung loh kalau mereka ketemu di dalam situasi yang ekosistem yang memang ekosistemnya sudah beragam di situ, sehingga konflik-konfliknya pun relatif sebentar gitu. Misalnya dulu ada yang dari Ambon, dari Pulau Seram gitu, dia nggak mengalami konflik Ambon gitu, tapi pada saat di Pangandaran, pas di Parigi gitu, pas mau makan aja nggak mau makan sama orang yang beda agama dengan dia, karena waktu itu ada konflik agama dengan agama itu gitu. Jadi takut gitu. Baru setelah 1 bulan berubah tuh mindsetnya, ternyata orang itu juga baik ya walaupun agamanya ini. Karena sepanjang mungkin pada saat kecil dia selalu diceritakan konflik Ambon itu kan berdarah-darah gitu, dan itu terceritakan, merembet kemana-mana. Nah, ketakutan akhirnya itu ketakutannya hilang karena ada interaksi di situ, ada pemahaman yang lebih dalam di situ. Nah, itulah keberuntungan kita, kalaupun ada konflik karena keragaman, karena perbedaan itu, beruntung kalau itu diselesaikan pada saat orang di masa tumbuh dan dalam ekosistem yang mendukung gitu. Betul. Lain cerita kalau pada saat bentrokannya di panggung-panggung politik atau di panggung-panggung agama, susah diselesaikannya yang kadang-kadang. Ya betul, karena memang soal menghadapi
perbedaan itu ya, atau menghadapi Betul. keragaman itu memang kita perlu ada semacam ini juga, upaya dari kedua belah pihak juga Iya. menyadari kalau kita tuh sama-sama Betul. punya perbedaan dan sama-sama unik gitu. Nah, saya sering mengilustrasikan begini, misalnya di dalam satu kumpulan atau satu kelas itu, misalnya nih ada bulatan-bulatan, nah, saya sering mengilustrasikan itu tuh, ada bulatan-bulatan, misalnya ada 10 bulatan gitu, yang sama ukurannya, sama warnanya. Ketika ada yang berbeda satu aja, Paling kelihatan. itu dianggapnya aneh. Kenapa aneh? Karena beda. Mencolok. Bahkan dicurigai, Iya. ditakuti gitu. Dan cenderung dia nggak mau seperti dia karena dia berbeda. Gitu. Kalau gitu gini, saya simpulkan, Kang Ayi nih, kan membuat sesuatu yang berbeda tuh di Pangandaran. Itu kalau lihat ilustrasi barusan, banyak nggak yang mencurigai? Ya, Karena mencolok kan. mencolok Karena kan sekali. Kang Ayi ngedatangin orang-orang berbeda agama, Ya, iya kan? ada dulu yang Dalam satu warna. Nah, ini masalah nggak di situ tuh? Masalah. Ini menarik ini. masalah. Ada nggak Ada. reaksi masyarakat? Ada. Jadi dulu ada. Nah ini nih, saya teruskan dulu tuh. Yang kalau misalnya ada yang mencolok satu gitu. Kalau dua pun sama. Sepanjang minoritas, orang tuh akan selalu dicurigai. Iya, iya. Akan selalu dianggap berbeda, akan selalu dianggap aneh. Tapi pada saat semuanya menyadari bahwa oke, karena ternyata kita ini berbeda-beda ya semuanya. Jadi nggak ada yang aneh lagi, jadi nggak ada yang ditakutin lagi, karena memang semuanya udah sadar bahwa ini kita memang berbeda-beda kok. Nah, suasana itu menyadarkan orang bahwa dirinya berbeda dengan orang lain, dan oleh karenanya kita hanya perlu untuk beradaptasi dan membangun relasi, tidak untuk menjadi orang lain. Betul. Itu prinsip yang sangat penting. Nah, kami di Pangandaran juga sama. Tahun 2017 kena isu SARA, dipanggil gitu di Dipanggil. masa harus aula Persekusi. gitu. Ya kalau dipersekusi sampai fisik sih enggak Ya, gitu persekusi tapi- psikis. Oh, psikis lah diteriakin. Gitu. Sama gitu ya? masa-masa tertentu. Dicurigai juga karena mencolok. Karena Ya, belum tahu karena juga ada mungkin ya. beberapa agama di situ yang dulunya kan homogen gitu, Iya, tiba-tiba iya. ada gitu. Tiba-tiba Padahal ada. mereka juga sebentar di situ, paling cuma 3 tahun. Nah, upaya-upaya membangun ekosistem keberagaman juga tantangannya cukup berat yang Berat, kami ya? alami gitu. Berat ya. Itu dapat murid-murid seperti itu dari mana? Ah. Kan Kang Ayi nggak nyari atau gimana? Atau gimana ceritanya? Ya, Kan ada tim orang NTT ke sini sekolah, orang Papua ke sini sekolah. Itu gimana jaringan atau cara merekrutnya? Kalau cara merekrut itu sebetulnya, apalagi di zaman yang serba canggih sekarang ya, komunikasi itu sudah bukan lagi hambatan kan. Iya. Kalau ini. Awalnya kami menyiapkan tuh konsepnya ini berupa ya tertulis lah biasa, terus bikin video profilnya juga gitu. Akhirnya kami sampaikan ke kawan-kawan jaringan kami, kan kami juga berkomunitas di kehidupan sehari-hari ini. Dan bukan hanya saya, ada banyak juga teman-teman yang juga punya jaringan di berbagai daerah. Iya. Nah, kami titipkan informasi itu, cari anak yang kira-kira mau belajar di tengah keragaman di Pangandaran gitu. Terus supaya memudahkan mereka juga, kami gratiskan juga biaya pendidikannya. Ini gratis. Gratis sampai tahun 2000 Mereka dibiayai oleh siapa kalau gratis? oleh publik. Oleh Bakti Karya atau oleh siapa? Oleh publik. Jadi kalau saya kan di sana perannya jadi ketua yayasan. Heeh. Nah, yayasan ini yang bertanggung jawab untuk mencari pendanaan, mulai dari ngedanain gurunya juga di sana, aktivitasnya, kegiatannya, tiket pesawat anak juga, Oh, jadi ini termasuk anak akomodasi, Datang ke situ juga beasiswa tuh. beasiswa utuh gitu. Keterlibatan ini orang tua itu unik sampai ini. nol lah gitu. Jadi kalau nggak punya duit tapi mau Makan jalan, gratis. gratis sampai lulus. Artinya anak nggak dipungut biaya gitu ya. Enggak. Mulai tahun 2024 ini kami libatkan orang tua atau kerabat untuk jadi kakak asuh anaknya sendiri. Itu pun paling buat biaya makan saja. Dan Iya, saya bisa membayangkan karena ini anak-anak dari luar pulau
dibiayai secara gratis, mereka nggak dipungut biaya, mereka didatangkan tiket pesawatnya dibayarin, kemudian kalau pulang juga dibayarin, gitu. Kalau pulang enggak. Oh enggak. Itu pun ada yang Kalau kayak- kan dia pulang nanti, setelah selesai pulang. Iya, nah di situ kami kan ngasih tahu jauh-jauh hari 3 tahun sebelum mereka pulang, kami kasih tahu bahwa Ke siapa? ke anak dan ke orang tua bahwa setelah lulus sekolah kan ini SMK ya, banyak juga yang kerja atau punya relasi kerja akhirnya memilih untuk bekerja di daerah lain atau untuk kuliah, Yeah. masuk kuliah gitu. Jadi istilahnya nggak mesti pulang juga. Oh iya benar. Akhirnya ya udah itu jadi tanggung jawab mereka gitu, siapkan dari jauh-jauh hari tiket untuk pulang. Nggak punya duit nggak pulang, jadi Ya. mandiri. Mereka Ya. kalau pulang berarti mandiri. Iya mandiri. Ada yang sampai nggak pulang beberapa Karena bulan belum ya punya setelah ongkos. itu. Ada yang belum punya ongkosnya. Cuma kan kita juga punya relasi. Akhirnya Ya. mereka juga cara untuk memperoleh ininya adalah gitu. Ya, atau bahkan nggak pulang karena langsung kerja. Ini keren-keren loh, ini keren-keren karena siswa-siswanya itu dididik. Kalau kita ngomongin kurikulum Merdeka hari ini di Bakti Karya, saya udah lihat itu kurikulumnya merdeka banget karena kontekstual. Anak-anak itu terjun ke lapangan, ke masyarakat. Anak-anak nggak belajar ansih di kelas ya, anak-anak belajar di pinggir laut, di kebun gitu ya, menikmati alam, dan itu berjalan seperti itu. Hari ini kurikulum Merdeka baru mulai, ini udah sejak lama gitu ya, anak langsung merasakan Bahkan pertemuan. pelibatan publik ke sekolah juga ya, yang mestinya ini jadi kekuatan. Oh iya itu. Pelibatan publik. Ini kalau hari ini kita ngomongin pentahelik kayak gitu, ini udah melaksanakan dari dulu, udah banyak melahirkan partisipasi dari orang belum pernah ketemu ikut partisipasi karena gagasannya bisa diterima, visinya bisa diterima, dan melibatkan berbagai macam suku ras sekolahnya. Ini sekolah swasta, ini ada bukan di perkotaan, ini ada di ujung pulau Jawa mungkin ya. Enggak, ujung Jawa Barat. Ujung Jawa Barat. Oh iya, ujung Jawa Barat. Kan di Pangandaran. Iya. Oh iya. Tapi itu Di pinggir, perbatasan di ya. pinggir lah. Di pinggir karena ini di daerah Pangandaran. Perbatasan Australia. Perbatasan Australia. Jadi bukan di kota, dan ini lahir dari gagasan yang lahir dari anak-anak kampung. Kampung kan? Kampung, saya tahu kalau Parigi itu kampung, dan ini bisa menjadi miniatur sistem pendidikan kita yang saya pikir luar biasa. Saya dalam waktu dekat akan ke sana langsung. Ya. Di sini ada sebuah ekosistem yang menerapkan kurikulum yang kontekstual, yang Corak kebangsaan. bercorak kebangsaan, dan melahirkan kemandirian dan menghargai toleransi di situ. Kang Ai Nur Hidayat dari SMK Bakti Karya Pangandaran, Jawa Barat. Ya.